memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya, diriku. Skybound, aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Frostkin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Frostkin turun dari punggung bukit itu. Dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Frostkin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut. Dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku. Tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Blackclaw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh, dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta 2 kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Blackclaw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku.
Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya, harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu. Aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Blacklaw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua. Dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blacklaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blacklaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk. Dan kamu sendirian, gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan gak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, gak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blacklaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafek dari Blacklaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian.
Hanya menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Black Claw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku nggak mau dijual ke Panglima Black Claw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, Utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, Ratu Kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu Kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku, tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Claw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk.
Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua, dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blackclaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blackclaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk, dan kamu sendirian gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini?
Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku, tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Cloud tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Frostkin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya, harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu.
Lothar, kamu nggak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua, dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blackclaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blackclaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk, dan kamu sendirian gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut. Dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku. Tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster.
Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Claw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua. Dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Black Claw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Black Claw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk. Dan kamu sendirian, gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar.
Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound, aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, Ratu Kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu Kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut. Dan mereka tidak membawa pengetlah. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku. Tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Blackclaw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh, dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta 2 kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Blackclaw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku.
Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya, harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu. Aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Blacklaw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua. Dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blacklaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blacklaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk. Dan kamu sendirian, gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blacklaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafek dari Blacklaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian.
Hanya menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Black Claw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku nggak mau dijual ke Panglima Black Claw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, Utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, Ratu Kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu Kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku, tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu, dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Claw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh, dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk.
Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua, dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blackclaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blackclaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk, dan kamu sendirian gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini?
Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku, tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Cloud tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya, harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu.
Lothar, kamu nggak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua, dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blackclaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blackclaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk, dan kamu sendirian gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar. Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan Sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound. Aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Froskin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Froskin turun dari punggung bukit itu, dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Froskin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut. Dan mereka tidak membawa pengetlah. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku. Tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster.
Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Black Claw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta dua kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Black Claw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku. Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu, aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Black Claw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua. Dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Black Claw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Black Claw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk. Dan kamu sendirian, gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar.
Setiap gadis di utara memimpikan hari pengikatan mereka. Tidak seorang pun memimpikan sangkar. Bangsaku dulunya pemanggil naga terbaik. Sudah 100 tahun kami tidak memanggilnya. Kaum langit tanpa naga hanyalah mangsa. Maka ayah menjual satu-satunya miliknya. Diriku. Skybound, aku datang untuk apa yang dijanjikan. Kamu milikku sekarang. Bangun dan bersiaplah. Panglima Blackclaw mendatangi gerbang saat senja. Dan kamu harus menunggu di altar pengikatan untuk menjadikannya suamimu. Suami? Ayah kurung aku di balik tembok ini sepanjang hidupku. Bahkan aku gak pernah berbicara dengan pria selain pengawalku. Kamu akan bicara dengannya malam ini dan melahirkan anak-anaknya nanti. Rafik dari Blackclaw. Naganya adalah satu-satunya pelindung kita dari kaum Frostkin. Dia mau kau sebagai gantinya. Jadi darahku membeli naga ayah dan ayah menyebutnya perjanjian. Ayah menukar satu gadis demi keselamatan 10.000 orang. Jika kamu menolak, maka Blackclaw menyerang ke selatan. Frostkin turun dari punggung bukit itu dan semua orang di benteng ini akan musnah. Aku bukan jawaban atas masalah ayah. Cari cara lain. Maka keluar dari pintu itu dan katakan sendiri pada 10.000 orang. Aku gak mau dijual ke Panglima Blackclaw untuk membiayai perang ayah. Cari cara lain. Kasia, jangan permalukan aku di depan seisi benteng. Jadi, ini putri tanpa naga yang mereka jual padaku. Mereka bilang, utara nggak punya apapun yang nggak layak diambil. Mereka keliru. Lepaskan aku. Aku belum diserahkan kepadamu. Kamu sudah jadi milikku. Sejak ayahmu kehabisan pilihan. Malam ini cuma acara yang disaksikan. Tangan yang lembut. Buruh rakyat yang lupa cara mengendalikan naga mereka. Pantas saja kaum Frostkin mengasah pisaunya. Kami memanggil naga dari langit saat kawananmu masih memakan mayat mereka. Jangan ceramahi aku soal kami kehilangan apa. Mereka bilang kamu penakut. Yang penakut akan bertahan di bentengku. Tanganmu, ratu kecil. Apa ini? Gelang kita dibuat dari besi yang sama. Selepas malam ini itu nggak akan bisa lepas. Wilayah utara telah menyerahkanmu. Ratu kecil, aku menjaga apa yang diberikan wilayah utara. Kamu gemetar. Bagus. Naga bisa mencium bau pengecut. Dan mereka tidak membawa pengecut. Tapi jangan jadi pengecut. Jangan salah mengiranya sebagai sesuatu yang ingin kamu rasakan. Beri waktu saja. Kamu akan berhenti membenciku. Saat kamu sadar, akulah yang menjaga rakyatmu tetap hidup. Kamu bisa membelengguku. Tapi kamu nggak bisa memaksaku tunduk. Panku selanjutnya. Tak ada seorang pun yang bisa keluar dari pintu itu dengan semua yang menunggu di baliknya. Aku akan menerimamu. Bukan demi ayahku, demi anak itu, dan setiap orang di luar sana di atas es. Tidak berguna. Sekarang dia milikku, Patua. Ingat itu saat kamu menyentuhnya lagi. Mereka menyebutnya monster. Saat ini dialah satu-satunya dinding antara aku dan perang yang memangsa anak-anak. Dan malam ini aku bukan hanya akan menyentuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Dan kamu akan meminta lebih. Katanya Blackclaw tidak meniduri istrinya, mereka menghancurkannya. Naga-naganya tidur di ranjang dan mengawasi. Cukup. Dia akan tampil dengan sangat pantas, dia akan patuh, dan dia akan menjaga aliansi itu. Itulah akhirnya. Tinggalkan kami. Aku ingin berdua saja dengan istriku. Adat memisahkan panglima dan pengantin hingga kalian di altar. Aku tidak akan meminta 2 kali. Malam ini semua orang akan bilang, seorang gadis ketakutan terlibat dalam semua ini. Aku mau mereka melihatmu dan melihat hal yang berbeda. Aku mau mereka tahu kamu memiliku, bukan karena ayahmu menjualmu. Ini terlalu ketat. Memang sengaja dibuat tidak nyaman. Setiap pengantin Blackclaw memakainya agar tidak ada yang bertanya milik siapa dia. Hanya aku yang boleh melepasnya. Membawanya ke altar, biar semua melihatnya sebelum kamu sebut namaku.
Kamu terluka. Darah Froskin, bukan darahku. Pengintai mereka nggak akan melaporkan itu. Apa yang terjadi malam ini adalah hak kamu, bukan aku yang ambil. Apakah kalian saling menerima dalam perang dan damai hingga akhir? Katakan sumpahnya, agar seluruh utara mendengarnya. Demi langit dan besi, aku ikatkan hidupku kepadanya. Apapun yang mengincarnya, harus melewati aku. Rakyat kami tidak layak mati. Aku melakukan ini demi anak itu, demi semua orang tidak berdosa di utara. Aku tidak melakukannya demi Rafek. Kalau begitu segel. Belum pernah ada yang menciummu. Aku bisa tahu. Aku selalu yakin ayah kita akan menyerahkanmu padaku. Lalu si barbar selatan itu datang dan merebutmu dalam sekejap. Lepaskan aku! Altar Skybound menjadikan seorang istri. Blacklaw butuh lebih dari sekadar kata. Bawa dia masuk. Ujian pembuktian. Dia menempatkan putri di depan naga. Semuanya melihat apakah dia tunduk atau menggigit. Belum seorang pun dari utara pernah lolos. Dia nggak akan tunduk pada gadis langit tanpa darah istimewa. Dia akan membuatnya terbunuh di hadapan ibunya sendiri. Jangan menarik diri dan jangan berpaling. Dia mencium rasa takut dan kebohongan. Jangan tunjukkan keduanya. Tanganku akan terbakar habis. Maka kita akan tahu seperti apa dirimu sebenarnya. Naga itu tahu ratunya. Biar wilayah utara mengingatnya. Aku ini manusia, Rafek. Bukan mainan untuk dipamerkan ke anak buahmu. Kau mempermalukanku di luar sana. Halo, Ratu. Lothar, kamu gak seharusnya di sini. Darah Skybound harus tetap dengan Skybound. Ayah kita menjodohkan kita berdua. Dan satu perjanjian selatan gak akan mengubahnya. Aku kemari hanya untuk apa yang dijanjikan. Ikatan itu sudah disegel, Lothar. Sentuh aku sedikit saja dan kamu bukan cuma menghina seorang gadis tapi seluruh gerombolan Blacklaw. Pikirkan baik-baik apa akibatnya. Dia sedang mabuk di aula perjamuan bersama gadis Blacklaw di pangkuannya. Saat dia ingat kalau dia punya istri, kamu sudah kujadikan sebagai milikku. Panglima perang itu sedang mabuk. Dan kamu sendirian, gadis kecil. Bersuara sedikit saja dan aku akan bilang kamu yang mengundang. Di mana pengantin utaramu yang ketakutan itu? Dia bahkan nggak menginginkanmu. Ikut aku, nanti kutunjukin. Kayak gimana wanita sejati itu? Aku memanggil Rafek. Aku bahkan tidak tahu alasannya. Di sini, nggak ada yang bisa menemukan kita. Jangan! Rafek! Rafek! Tolong aku! Apa yang jadi milikku akan kujaga. Yang menyentuhnya akan kubakar.